Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Tumbal Hutan Salak. Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama lagi. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah rumah yang sangat sederhana, tinggallah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan satu anak perempuan yang berumur 8 tahun. Mereka masing-masing bernama Sigit sebagai ayah, Marni sebagai ibu, dan Alea sebagai anak. Mereka hidup dalam kemiskinan dan serba kekurangan. Itu diperparah lagi dengan Sigit yang sudah 1 minggu menganggur karena usahanya bangkrut kekurangan modal. Sigit sudah kemana-mana melamar kerja, tapi belum dapat juga. Sementara yang menjadi tulang punggungnya adalah Marni. Ia menjadi buruh cuci di pemukimannya. Itu pun dibayar tidak seberapa dan masih kurang. Belum lagi uang sekolah Alea dan kebutuhan jajannya. Ditambah lagi mereka sering bertengkar karena faktor ekonomi. Dan pertengkaran inilah yang membuat Alea sedih dan menangis di kamar sendirian. "Bapak ini bagaimana sih? Sudah hampir 2 minggu belum juga dapat kerja," ujar Marni pada saat itu. "Baru saja pulang, sudah dimarahi. Kamu ngajak berantem," sahut Sigit sang suami. "Ya, ayah sudah, jangan bertengkar sama ibu. Alea capek mendengarnya ya," ujar Alea. "Maafkan ayah, Alea. Ayah janji tidak akan marahi ibu lagi. Ayah janji akan segera cari pekerjaan," jawab Sigit. "Alah, jangan janji-janji doang kamu, Pak. Buktikan," ujar Marni yang masih kesal. "Iya, Bu. Baik, aku janji, Bu," jawab Sigit memastikan. Karena sudah beberapa hari Sigit belum mendapatkan pekerjaan dan Marni hanya mengomel-ngomel, maka Sigit mencari jalan pintas, yaitu melakukan pesugihan. Lalu kemudian Sigit pun berunding dengan Marni untuk meminta persetujuan. "Jadi bagaimana, Bu?" tanya Sigit. "Ya mau bagaimana lagi, Pak? Ibu juga sudah stres, mikirin hutang, mikirin uang sekolah Alea, dan uang ini, uang itulah," jawab Marni. "Sekarang terserah Bapak saja," jawab Marni dengan pasrah. "Baik, kalau begitu besok kita berangkat ke hutan Salak, Bu. Di mana di sana ada dukun sakti yang sudah terbukti bisa membuat orang menjadi kaya raya, Bu," jawab Sigit meyakinkan. Singkat ceritanya, esok paginya setelah mengantar sekolah Alea, Sigit dan Marni bersiap-siap pergi ke hutan Salak. Lokasinya lumayan jauh, 22 km, dan harus menyusuri jalan-jalan sempit dan beberapa sungai. Sesampainya di sana ada sebuah rumah yang terbuat dari papan dan serba kayu. Ya, itulah rumah Mbah Dukun yang tinggal di hutan Salak. Ia bernama Mbah Warno. "Ada perlu apa kalian datang kemari?" ujar Mbah Warno. "Saya pengen kaya, Mbah. Saya pengen banyak uang," jawab Sigit tanpa basa-basi. "Kamu pengen kaya? Hahaha. Kalau pengen kaya kerja. Pengen kaya datang sama saya. Memang saya gudangnya duit," kata Mbak Warno setengah meledek. "Saya sudah berusaha mencari kerja kemana-mana, Mbah, tapi belum dapat juga," ujar Sigit memelas. "Hahaha. Baiklah, kalau begitu permintaan sampean akan saya kabulkan. Tapi ada syaratnya," ujar Mbak Warno. "Syaratnya apa, Mbah?" sahut Sigit dan Marni bebarengan. "Di sini, di hutan ini ada para iblis penunggu hutan Salak. Dan iblis ini butuh tumbal makanan di bulan purnama. Dan syaratnya adalah kalian harus menyerahkan anak kamu untuk menjadikan tumbal," jelas Mbah Marno. "Apa, Mbah? Anakku akan dijadikan tumbal?"
Tidak, Mbah, sahut Marni. Kenapa harus anak kami, Mbah? Kenapa tidak anak orang lain? Kata Sigit memotong. Karena ini sudah peraturannya. Kalau kamu tidak mau, ya sudah, kalian akan miskin saja selamanya. Hahaha. Jawab Mbah Warno. Pak, bagaimana ini Pak? Masa Alea yang menjadi tumbal? Ujar Marni. Saya pikir-pikir dulu, Mbah. Saya akan menanyakan dulu kepada anak saya. Dia mau tidak dijadikan tumbal? Ujar Sigit dengan polosnya. Goblok, sekolah lulusan apa kamu? Mana ada anak yang mau dijadikan tumbal, goblok? Tukas Mbah Warno. Ya sudah, kalian pulang dulu sana. Ini nomor WA saya. Kalau kalian setuju, saya akan menyiapkan ritualnya. Ingat, bulan purnama adalah hari penumbalan itu terjadi. Itu kalau sampean setuju. Jelas Mbah Warno. Baik Mbah, kalau begitu kami pamit pulang dulu ya Mbah. Pamit Sigit. Lalu kemudian Sigit dan Marni pulang kembali ke rumah, meninggalkan Mbah Warno yang sedang geleng-geleng kepala sambil cengengesan ketawa. Sesampainya di rumah, Alea bertanya kepada ibu dan bapaknya. Ibu, bapak, kalian dari mana? Alea sudah menunggu dari tadi. Tanya Alea. Marni dan Sigit pun saling memandang. Oh, ibu dan bapak tadi ada sedikit urusan, Lea. Tapi tidak sampai malam kan ibu? Jawab Marni. Alea, nanti malam bapak dan ibu ingin berbicara penting kepada kamu. Ujar Sigit. Iya pak, ada apa pak, bu? Tanya Alea penasaran. Jadi begini. Gimana ya? Bapak kan tadi habis pergi dari pesugihan. Jadi bapak dan ibu akan menjadi kaya dan tidak kesusahan lagi. Asalkan Alea mau dijadikan tumbalnya. Jelas Sigit tanpa ragu-ragu. Alea tidak mengerti apa maksud bapak. Maksudnya bapak akan menjadi kaya ya. Tapi Alea jadi tumbal. Tumbal itu apa ya pak? Tanya Alea. Maksudnya ibu dan bapak akan menjadi kaya kalau Alea dikorbankan dan menjadi makanan iblis nak. Jawab Murni ibunya menjelaskan. Hah? Ibu dan bapak tidak sayang Alea lagi ya? Salah Alea apa? Apa Alea nakal? Lalu kemudian Alea menangis. Tidak sayang, ibu tidak akan mengorbankan kamu nak. Ibu janji akan bekerja keras demi kita. Jawab Marni menenangkan. Iya, bapak janji akan berusaha mencari-cari kerja nak, demi merubah hidup kita. Kemudian mereka pun membatalkan perjanjian dengan iblis. Hari-hari pun berlalu, tapi masih saja keberuntungan belum berpihak kepada keluarga kecil ini. Para debt collector dan para penagih hutang lain sering berdatangan, karena sudah pada tahap akutnya. Sampai singkat ceritanya, pada suatu hari pertengkaran pun terjadi lagi. Sudah cukup pak, ibu tidak percaya lagi dengan alasan bapak. Sudah beberapa hari belum dapat pekerjaan juga. Mana setiap hari bapak ngerokoknya kuat. Ibu sudah capek hidup seperti ini pak, bentak Marni. Ya mau bagaimana lagi bu, zaman sekarang mencari kerja susah. Bapak jalan ke sana ke sini juga butuh biaya bu, jawab Sigit. Ah, sudah cukup. Aku muak mendengar kamu alasan. Dasar suami tidak berguna. Mendingan kita pisah saja pak, kata Marni yang putus asa. Baiklah bu, kalau itu kemauanmu. Sekarang kamu saya tak. Cukup bapak. Sudah, kalian jangan pisah. Tolong. Baiklah pak, bu, Alea mau menjadi tumbal. Tapi ibu dan bapak berjanji tidak akan bertengkar lagi, potong Alea. Sigit dan Marni pun terkejut, tidak percaya dan saling pandang memandang. Apa kamu bilang nak? Kamu serius?
ujar Sigit dan Marni. Iya Bu, Pak, Alea ingin melihat ibu dan bapak rukun seperti dulu lagi. Alea tidak pengen kalian bertengkar lagi. Bapak tidak usah keluar mencari kerja lagi. Alea kasihan sama bapak, capek kesana kemari. Ibu tidak usah lagi menjadi tukang cuci. Ibu selalu kecapean. Alea kasihan. Sini nak, ibu peluk. Ibu sayang sama Alea. Alea memang anak yang berhati emas. Alea rela berkorban demi ibu dan bapak, ujar Marni sambil menangis. Alea sangat sayang kepada ibu. Alea ingin ibu dan bapak bahagia. Ibu dan bapak sudah payah merawat Alea dari kecil. Sekarang Alea ingin membahagiakan ibu dan bapak. Ini adalah kesempatan Alea membalas jasa ibu dan bapak. Biarlah Alea yang menderita, asal ibu dan bapak bahagia, jawab Alea sambil menangis. Alea, sini sayang. Bapak bangga sama kamu. Alea rela mati demi bapak dan ibu. Baiklah sayang, sekarang bapak akan menelpon Mbah Warno agar melanjutkan ritualnya, ujar Sigit sambil memeluk anaknya. Sekarang hari apa ya Pak? Oh ya, 3 hari lagi bulan purnama Pak. Alea siap-siap ya untuk menjadi makanan para iblis hutan salak di bulan purnama, ujar Marni. Baik Bu, jawab Alea. Singkat ceritanya 3 hari kemudian tepat pada bulan purnama. Alea, bangun nak. Sebentar lagi jam 12 malam. Kita siap-siap di ruang tengah. Bapak menyiapkan bunga dan kemenyan dulu ya Bu. Di ruang tengah, Ibu bacalah mantra yang diberikan Mbah Warno untuk memanggil para iblis. Dan sekarang bawa Alea ke ruang tengah, pinta Sigit. Lalu kemudian Marni pun menuntun Alea ke ruang tengah untuk dipersembahkan kepada iblis hutan salak. Kemudian datanglah 5 iblis hutan salak dengan wajah yang seram, mata merah menyala, dan bertaring sangat tajam. Di mana anakmu? Kami sudah lapar. Pasti sangat lezat dagingnya. Aku tidak sabar ingin memakannya. Di mana Alea? Sabar tuan-tuan, sebentar lagi Alea akan dibawa ke ruang ini. Nah, itu dia Alea. Marni, cepat ke sini. Para iblis tidak sabar ingin memakan Alea. Ya, cepat. Bawa Marni ke sini. Sigit dan Marni pun kemudian memeluk Alea untuk terakhir kalinya. Alea, maafkan ibu dan bapak ya nak. Ibu dan bapak belum bisa membuatmu bahagia. Hanya ini yang bisa ibu bapak lakukan, mengorbankan Alea untuk menyenangkan ibu dan bapak, ujar Marni. Sudah Pak, Bu, kalian tidak usah menangisi keberianku. Karena Alea bahagia melihat bapak dan ibu bahagia. Sekarang Alea mau pergi untuk menjadi santapan mereka. Iblis itu pun lalu kemudian menarik tangan Alea dengan ganas, lalu mendekatkan wajah Alea ke wajah ganasnya. Anak manis, dagingmu pasti sangat lezat. Lalu kemudian leher Alea didekatkan ke mulut iblis itu. Iblis itu bersiap untuk membuka mulut dengan air liur yang menetes dengan lidah yang melet-melet, dan iblis lainnya juga bersiap ingin menerkam Alea. Alea pun menjerit saat iblis itu menggigit leher Alea, dan kemudian merobeknya. Lalu iblis itu mengunyah daging Alea dengan ganasnya. Diikuti iblis 2 yang mengunyah tangannya, iblis 3 kakinya, lainnya mencabik-cabik perut Alea. Darah segar mengalir berceceran seperti pancuran. Usus dan jeroan Alea terburai kemana. Tubuh Alea pun robek-robek menjadi rebutan para iblis. Sigit dan Marni pun hanya bisa menangis melihat anaknya yang dicabik-cabik di depannya. Beberapa menit kemudian Alea pun habis, tinggal tulang saja. Para iblis itu pun menjilati sisa-sisa darah dan sedikit daging Alea yang masih menempel di tulang.
Tapi iblis itu hanya menyisakan kepala Alea. Kami sudah kenyang. Anakmu memang enak. Dagingnya saya sisakan kepala Alea kepada kalian, karena kami tahu kalian belum makan hari ini. Setelah ini kalian lihat di bawah kasur kalian. Di situ ada banyak uang dan perhiasan dari hasil penumbalan anak kalian. Ya sudah, sekarang kami akan pergi. Para iblis itu pun sudah puas, lalu pergi meninggalkan Sigit dan Marni. Lalu Sigit dan Marni bergegas memeriksa kasurnya, dan benar saja, tumpukan uang kertas sekitar miliaran dan perhiasan dari emas ada di bawah kasur. Mereka pun senang dan bahagia. Bu, Bapak lapar, Bu. Ibu tadi sudah masak belum? Tanya Sigit. Ibu tadi juga belum makan, Pak. Tadi ibu masak buat makanan Alea saja, agar Alea badannya berisi. Jadi ibu rela tidak makan tadi. Semuanya habis, beras juga habis, Pak. Mau beli sekarang sudah malam. Mana ada toko yang buka, Pak? Jawab Marni. Oh iya, Pak. Tadi kan Bapak pegang kepala Alea. Sementara malam ini kita makan kepala Alea saja ya, Pak. Maafkan kami ya, Nak. Bahkan saat kami kelaparan pun Alea memberi sedikit daging kepada kami, agar kami bisa bertahan hidup. Mereka pun memeluk dan menangisi kepala Alea yang malang itu. Lalu mereka mengiris daging kepala Alea, mencongkel matanya, dan membelah kepalanya untuk mengambil otaknya. Lalu memanggangnya untuk makan malam. Lalu membuat gulai dari tulang-tulang Alea. Dan tidak hanya itu, usus Alea pun dibersihkan untuk digoreng. Sungguh memang sangat rakus manusia ini. Memang sejak saat itu kehidupan Pak Sigit dan Bu Marni berkelimbangan harta, dan rukun tentram dan sejahtera. Dan kini mereka pun hidup bahagia selamanya. Mereka tidak memikirkan anaknya. Mereka hanya memikirkan duniawi. Hanya demi harta, mereka rela menumbalkan anaknya sendiri. Semoga dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya, bahwa pesugihan bentuk apapun itu, kelak akan menjadikan kita sengsara. Harta dan kekayaan hanya sementara, namun di akhirat kelak, kita akan mendapatkan siksanya. Semoga kita dijauhkan dari kemusyrikan. Semoga Allah selalu melindungi kita. Ambil sisi positifnya, dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.